Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megarensa Febriani Umbara, stambuk A221188086 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Saya akan membawakan materi yang berjudul ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu 1. Dapat mengetahui apa itu ekosistem. Kedua, dapat mengetahui komponen penyusun ekosistem. Yang ketiga, dapat mengetahui tingkat organisasi makhluk hidup dalam ekosistem. Yang keempat, dapat mengetahui jenis-jenis ekosistem. Kemudian yang kelima, dapat mengetahui hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa itu ekosistem? Ada yang bisa bantu jawab? Apa itu ekosistem? Ya, benar. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berinteraksi. Adapun komponen penyusun dari ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem abiotik dan ekosistem biotik. Ekosistem abiotik ini artinya bersifat tidak hidup, berarti berupa komponen-komponen yang secara langsung mendukung kehidupan, namun ia sendiri tidak hidup. Abiotik ada yang bersifat fisik dan ada yang bersifat kimiawi. Contoh yang bersifat fisik seperti suhu, matahari, tanah, batu, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat kimiawi seperti kandungan oksigen atau DO, disulfat oksigen, DOB, biological oksigen demand, dan pH. Abiotik ini diibaratkan seperti panggung yang berarti ada pemerannya. Nah, siapakah pemeran dalam panggung ini atau dalam ekosistem ini? Kalau berbicara panggung dan perannya, pasti berkaitan dengan yang berperan. Siapakah yang berperan dalam panggung ini atau dalam ekosistem ini? Nah, tentunya yang berperan ini berkaitan dengan makhluk hidup yang bersifat aktif. Maka saya akan membahas apa itu komponen biotik. Biotik terdiri atas produsen, konsumen, dekomposer, dan organisme lain. Produsen memiliki ciri khusus yaitu autotrof, atau dalam kehidupan sehari-hari autotrof itu disebut sebagai dapat membuat makanannya sendiri. Lebih detailnya sebenarnya, produsen ini dapat menyusun senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan menyerap energi dari lingkungannya, yaitu energi cahaya matahari, untuk melakukan fotosintesis. Tanpa adanya produsen, energi dari lingkungan tidak dapat dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan. Produsen ini tidak harus selalu dalam bentuk tumbuhan. Selanjutnya kita bahas konsumen. Konsumen cirinya yaitu heterotrof atau mengambil komponen atau organisme lain untuk dikonsumsi atau sebagai bahan makanan. Contohnya seperti hewan dan manusia. Dekomposer memperoleh energi dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik untuk diambil energinya, atau mereka menguraikan atau dan memecahkan energinya itu. Dekomposer berperan penting dalam ekosistem. Mengapa? Karena senyawa anorganik yang ia buang akan digunakan kembali oleh produsen, sehingga terjadi pertukaran atau perputaran aliran energi atau daur ulang energi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tingkatan organisasi makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, yang pertama ada individu dan yang kedua ada
populasi, yang ketiga ada komunitas, yang keempat ada ekosistem, yang ke atasnya lagi kelima ada bioma, dan paling atas ada biosfer. Nah, individu adalah organisme yang bersifat tunggal. Misalnya, seekor kucing, seekor tikus, dan seekor harimau. Selanjutnya adalah populasi. Populasi ini merupakan kumpulan dari individu yang sejenis atau satu spesies. Misalnya, populasi tikus, populasi sapi, populasi kucing, atau populasi pohon mangga. Selanjutnya adalah komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari populasi yang berada di suatu daerah dan waktu tertentu. Contohnya di suatu lapangan ada populasi kambing, populasi sapi, dan populasi pohon mangga. Ekosistem merupakan suatu hubungan interaksi populasi penyusun dari komunitas dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem sawah. Selanjutnya adalah bioma. Bioma merupakan ekosistem yang cakupannya luas, besar, dan memiliki ciri khusus. Kemudian ada biosfer. Biosfer merupakan lapisan lingkungan habitat makhluk hidup yang terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Selanjutnya adalah jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami, ada yang bisa bantu jawab apa itu ekosistem alami? Ekosistem alami, ya benar, ekosistem alami merupakan ekosistem yang dibuat secara langsung atau secara alami oleh alam tanpa adanya campur tangan dari manusia, seperti ekosistem hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini memiliki curah hujan yang sangat tinggi, dan jenis pohon yang terdapat pada hutan hujan tropis ini berukuran besar dan tinggi. Hewan yang terdapat pada ekosistem ini jenis kera. Ekosistem hutan gugur biasanya terdapat pada daerah yang beriklim subtropis. Adalah ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput ini memiliki curah hujan yang cenderung rendah. Ekosistem taiga terdapat di daerah yang beriklim subtropis, serta di ekosistem tundra terdapat di daerah yang beriklim sangat dingin. Ekosistem gurun, ya ekosistem gurun ini berkebalikan dengan ekosistem tundra. Ekosistem sabana. Ekosistem sabana ini hampir sama dengan ekosistem padang rumput, hanya saja curah hujannya lebih tinggi. Selanjutnya adalah ekosistem air. Ekosistem air terbagi atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air tawar seperti danau dan sungai, sedangkan ekosistem air asin seperti ekosistem pantai pasir, ekosistem estuari, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem dasar laut atau laut dalam. Nah, selanjutnya adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang dibuat sengaja oleh manusia dengan tujuannya tertentu. Yang selanjutnya adalah hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama adalah rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Ya, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Ya, urutannya itu seperti pada ekosistem darat, yaitu padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang mati, terjadilah penguraian. Nah, padi ini sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat pertama, ular sebagai konsumen tingkat kedua, elang sebagai konsumen tingkat ketiga. Nah, setelah rantai makanan adalah jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu? Nah, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Contoh, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang,
Padi itu juga bisa dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang. Selanjutnya adalah simbiosis. Kalian sering mendengarkan kata simbiosis ini? Nah, simbiosis ini terjadi dari hubungan antara dua makhluk hidup yang tidak sejenis. Simbiosis ini terdiri atas simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis paratisisme. Simbiosis mutualisme ini saling menguntungkan. Contohnya burung, jalak, dan kerbau. Nah, selanjutnya simbiosis komensalisme. Simbiosis ini yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya anggrek dan inannya, di mana anggrek dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya adalah simbiosis paratisisme. Nah, simbiosis ini yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya pohon mangga dan benalu, di mana benalu ini mengambil sari-sari makanan dari pohon mangga. Nah, selesai sudah materi dari saya. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah paham apa itu ekosistem? Apa saja komponen penyusun ekosistem? Bagaimana tingkatan organisasi makhluk hidup dan ekosistem? Apa saja jenis-jenis ekosistem? Dan kemudian bagaimana hubungan interaksi makhluk hidup dan lingkungannya? Ya, semoga kalian mengerti dan semoga bermanfaat materi dari saya.